akan melakukan observasi di Goa Kelelawar. Perkenalkan, nama saya Agus Cipta Bukakar. Perkenalkan, nama saya Misnawati Iloa. Perkenalkan, nama saya Andrian Yusuf. Nama saya Fadli. Nama saya Rahmat Adamatolomo. Nama saya Fuji Fauzia Kiai. Nama saya Nis Kiai. Nama saya Helena Belduneng. Dan saya Novita Ibrahim. You got me, baby, I got your back. Looking at you, thinking about all of the ways that you know me. I can't get enough. We got the future burning the past, good and the bad, making it last. We are what I want and I want what I already got. When you come through the room, I know that you know if you fall, I will be there. Let's light up like the moon. Yeah, we take it off, make it even brighter. That's what I like about you. Hey, that's what I like. Tell me what you gonna do. You know that I want you, want you. You know that. That's what I like about you. Hey, that's what I like. When you put me in the mood. Hey, that's what I like about you. That's what I like about you. That's what I like about you. Forever, forever for real. Close your eyes. We will forget what we know. Just jump in and let's go for a ride. All through the night, all through the day. Turn up the light, show me the way. You are what I want and I want what I already got. When you come through the room, I know that you know if you fall, I won't be there. Let's light up like the moon. Yeah, we take it off, make it even brighter. That's what I like about you. Hey, that's what I like. Tell me what you gonna do. Know that I want you, want you. You know that. That's what I like about you. Hey, that's what I like. When you put me in the mood. Hey, that's what I like. That's what I like about you. 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 That's what I like about
You got me, baby, I got your back. Looking at you, thinking about all of the ways that you know me. I can't get enough. We got the future, burning the past, good and the bad, making it last. We are what I want and I want what I already got. When you come through the room, I know that you know if you fall, I will be there. Let's light up like the moon. Yeah, we take it off, make it even brighter. That's what I like about you. Hey, that's what I like. Tell me what you gon' do. Know that I want
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami telah sampai di lokasi mana? Observasi di Gua Kelelawar. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan ingin bertanya soal tempat itu, Pak. Gua Kelelawar terletak di mana, Pak? Kalau untuk Gua Kelelawar itu terletak di Dusun 2, Pulau Aita. Jadi dia masih termasuk Dulamai Utara. Jadi berada di Dusun 2. Bagaimana sih asal-usul dari kenapa sih itu tempat bisa dikenal orang, atau kenapa sih tempat itu disebut? Begini. Sebenarnya tempat ini memang dari dulu pada masa itu waktu masih zaman Belanda itu merupakan tempat persembunyian dari orang-orang yang ingin dibasmi oleh Belanda. Namun itu hanya berkisar pada tahun-tahun yang itu, tahun berapa itu, pokoknya tahun ya permesta. Namun kenapa ini timbul lagi, karena ada pembukaan jalan. Nah, untuk pembukaan jalan baru ini kebetulan berdekatan dengan goa ini, dengan Gua Kelelawar, sehingga masyarakat yang ingin melihat, oh ternyata ini bisa dijadikan sebagai tempat untuk bisa masyarakat berkunjung. Sehingga oleh masyarakat setempat mereka mengantisipasi membersihkan tempat tersebut. Meskipun kemarin tempatnya sudah agak rimbun ya pohon-pohonnya, jadi tapi sampai sekarang masih ada juga yang datang untuk membersihkan tempat tersebut. Jadi seperti itu. Kemudian kenapa dikatakan jadi Gua Kelelawar? Kalau kita berkunjung pada saat menjelang pagi dan menyaksikan, kalau kita ke sana pada jam-jam 6, itu kalau kita sudah ke tempat gua yang sempat ke gua kemarin itu bisa menyaksikan ada lubang-lubang di gua tersebut, maka kelelawar itu akan muncul dari situ, akan keluar dari situ untuk keluar ke tempat yang lain, sehingga mereka lagi karena mengingat kelelawar ini kan nokturnal, jadi mereka akan keluar dan masuk lagi. Jadi kalau kita posisinya jam 6 pagi itu mereka keluar kelelawarnya dan banyak. Cuman kemarin kan waktu kita berkunjung kan sudah agak siang, jadi kelelawarnya sudah tidak ada lagi. Jadi seperti itu. Jadi sebelumnya memang goa itu memang sebagai tempat persembunyian pada masa permesta. Kalau kita nanti cari tahu tentang waktu penjajahan Belanda kemarin, ke waktu tahun berapa itu, nanti cari tahu seperti itu. Jadi itu merupakan tempat persembunyian sehingga tidak didapat oleh kaum Belanda ini untuk orang-orang tersebut. Dan itu sudah berlangsung lama dan hanya pada mungkin awal-awal 2017 itu dibuka kembali dengan adanya pembukaan jalan. Jadi seperti itu. Oke, saya kira demikian. Jadi menurut pertanyaan dari saya selanjutnya, apa sih yang membuat pengunjung datang di tempat itu? Mungkin Bapak bisa menjelaskan sedikit mengapa sih masyarakat ingin mengunjungi tempat itu? Kalau dilihat dari sisi tempatnya sih, memang tempatnya sangat unik karena
di samping ada air terjunnya, kemudian di sebelahnya lagi di atas sedikitnya itu ada goa yang kenapa juga disebut gua kelelawar karena memang di goa tersebut bermunculan kelelawar pada saat seperti yang sudah saya jelaskan tadi. Jadi memang tempatnya unik sehingga menarik para wisatawan dan kemarin juga sempat dikunjungi oleh mahasiswa, katanya sudah melakukan kerjasama, namun ada beberapa trouble yang harus memungkinkan untuk mereka tidak melanjutkan lagi. Jadi salah satu kenapa orang-orang bisa berkunjung ke sini yaitu tempatnya unik karena kalau sempat yang ada mahasiswa yang kemarin kalian yang masuk ke goa karena di sampingnya itu ada air terjunnya, kemudian di sampingnya lagi ada goa kelelawar. Jadi uniknya memang tempatnya unik. Nah, jadi itu salah satu. Saya ingin bertanya, untuk tempat wisata ini ada kayak dari jam berapa sampai jam berapa dibatasi untuk pengunjung untuk pergi ke tempat ini atau tidak, Pak? Baik, kalau untuk tempat ini kemudian kebetulan moratoriumnya belum ada. Jadi kapan saja berkunjung terserah. Jadi belum ada moratorium, memang tempat wisata ini masih liar, jadi belum ada pengurusnya. Jadi masih milik umum lah. Jadi sesuka hati. Jadi belum seperti tempat wisata-wisata lain jam begini berkunjung berapa orang yang begini pulang jam berapa. Jadi terserah karena belum ada moratorium, belum ada peraturannya, karena belum ada juga pengurusnya. Ini masih sedang ini juga belum masuk wisata ini juga belum masuk ke peraturan desanya. Jadi belum ada yang pemiliknya siapa belum ada juga. Jadi kita sih kapan-kapan saja bisa ke situ, mau sampai jam berapa juga terserah. Jadi memang belum ada moratoriumnya. Baik, Pak. Oke. Saya ingin bertanya, apa Bapak bisa menjelaskan sedikit tentang keanekaragaman flora fauna yang ada di Goa Kelelawar? Oke, baik. Kalau untuk keanekaragaman tumbuhan yang ada di Goa Kelelawar tersebut, kebetulan penelitian saya terkait tumbuhan, namun untuk hewannya itu memang belum ada penelitian sama sekali, sehingga untuk menjelaskan terkait hewannya itu ambil saja kan kalian kemarin kan sempat ke situ, lihat saja hewan-hewan apa, tapi kebanyakan serangga sih. Sana dulu sih. Baik, kebanyakan serangga sih. Cuman kalau untuk tumbuhan, karena keragaman tumbuhan itu paling banyak dia Arena pinnata. Didominasi oleh Arena pinnata. Kemudian yang kedua itu Poaceae. Kemudian yang terakhir itu Ficus benjamina. Jadi tiga itu yang mendominasi terkait tumbuhan. Kemudian untuk binatangnya, serangganya paling banyak serangganya, namun karena itu masih hanya terlihat serangganya yang paling banyak. Nama serangnya itu pokoknya sebut saja serangga karena itu memang belum ada penelitian. Saya hanya menjelaskan yang sempat saya teliti kemarin, yang paling banyak ditemukan itu adalah seperti yang saya jelaskan tadi, yaitu Arena pinnata atau pohon aren, kemudian Poaceae atau paku-pakuan, kemudian yang Ficus benjamina atau beringin itu. Dan yang lainnya kalian bisa sebutkan seperti yang kalian lihat kemarin, banyak itu yang keladinya, sirihnya banyak kan. Cuman yang mendominasi itu yang tiga tadi. Oke. Oh iya Pak, terima kasih. Pak, saya bertanya, Oke. apakah sejauh ini pernah terjadi kejadian atau hal-hal yang tidak diinginkan pada tempat tersebut? Kalau sampai hari ini sih belum ada, cuman memang kita ada larangan untuk ke situ, cuman karena larangan itu setiap orang yang berkunjung ke situ sudah kita sampaikan bahwa itu kan kearifan lokal, jangan membawa ini nanti ini. Jadi itu sudah
memang harus ke sana itu memang sudah dikasih tahu duluan, sehingga alhamdulillah sampai saat ini di tempat itu belum ada kejadian-kejadian yang aneh. Sekalipun kalau ada mungkin seperti biasalah pusing apalah. Cuma kalau sampai kalau sampai sakit keras itu kayaknya belum ada. Sampai seterusnya belum ada itu. Yang penting kita patuhi kearifan lokal. Tidak bisa membawa nasi kuning, pokoknya yang makan di sana berlebihan seperti itu. Pokoknya yang tidak bisa makan yang warna-warni ya, termasuk nasi kuning tadi. Jadi kalau kemarin-kemarin itu seperti tiap yang berkunjung ke sini itu sudah saya sampaikan, tidak bisa seperti itu. Jadi alhamdulillah kan kemarin kan kalian juga kan mungkin tidak sempat makan di sana. Jadi alhamdulillah tidak ada kejadian yang sempat kita tidak inginkan. Jadi itu kearifan lokal itu memang tidak bisa memakan nasi kuning ke sana, nasi kuning ya, seperti itu. Jadi ada beberapa hal yang tidak perlu dilaksanakan di sana. Ya, jadi seperti itu. Ya, baik Pak, terima kasih. Saya Pak. Baik, pertanyaan dari saya. Apakah ada upaya dari pemerintah untuk membuat Gua Kelelawar ini lebih dikenal di kalangan masyarakat sebagai tempat wisata? Oke, memang kemarin seperti saya jelaskan tadi bahwa kita sudah kerjasama dengan Bina Mandiri untuk membuat tempat ini supaya bisa langsung terekspos ke kalangan-kalangan yang lebih luas lagi, sehingga lebih banyak lagi pengunjung. Masalahnya seperti yang saya jelaskan tadi, bahwa tempat ini belum ada moratoriumnya, belum ada aturannya, belum masuk juga dalam peraturan desa. Jadi kalau sudah masuk dalam peraturan desa berarti hak penuhnya yang untuk mengurusnya itu adalah desa. Nah, sampai saat ini kan itu belum dilaksanakan oleh desa, sudah direncanakan, namun dengan adanya pandemik sekarang, jadi semua anggaran digeser. Jadi anggaran untuk ke tempat wisata juga digeser, sehingga menghambat untuk tempat itu bisa lebih baik lagi dikelola lagi menjadi tempat wisata seperti apa adanya wisata-wisata yang lain. Jadi itu yang kendalanya, itu sudah direncanakan, namun sampai saat ini belum terwujud. Itu dikarenakan semua anggaran yang dipos ke situ itu digeser ke bantuan COVID ini, pandemi. Memang, tapi mudah-mudahan dengan berakhirnya COVID ini, anggaran itu bisa ada lagi dan bisa dibuat wisata itu bisa lebih dikenal, bisa lebih terekspos. Namun dalam beberapa hari ini, beberapa minggu kemarin sudah banyak juga kan yang berkunjung dari kampus-kampus termasuk UNG. Mereka berkunjung ke sini bahwa banyak titik-titik atau tempat-tempat yang bisa dijadikan sebagai tempat wisata termasuk Gua Kelelawar, namun kita terhambat oleh dana. Jadi seperti itu. Memang ada dana, cuman semuanya masih dipakai dalam bantuan pandemi ini. Saya kira seperti itu. Saya Pak, apakah ada manfaat tersendiri yang dirasakan oleh masyarakat walaupun Gua Kelelawar ini belum belum dipublikasikan secara resmi oleh pemerintah? Ya, manfaatnya apakah adalah ada dampak yang dirasakan oleh masyarakat? Manfaatnya untuk masyarakat di sini adalah mereka sangat senang, mereka sangat antusias karena dengan beberapa yang berkunjung, beberapa yang sudah mengadakan kerjasama meskipun masih dalam bentuk planning, masih dalam bentuk rencana, namun masyarakat di sini sudah sangat berharap. Makanya mungkin dengan adanya kalian ini, adanya penelitian kalian bisa mempresentasikan sesuai temuannya kalian kemarin, dan itu bisa terpublis, terekspos ke kalangan lain. Insya Allah tempat ini akan makin banyak yang antusias, banyak yang prihatin, dan banyak kerjasama, sehingga masyarakat di sini juga bisa ikut menikmati apa yang seharusnya mereka nikmati, dan mereka sangat berharap bahwa tempat itu menjadi tempat yang seperti mereka inginkan, ya, tempat wisata, supaya sudah banyak juga yang ingin berkunjung, dan
maklum lah saya katakan pedalaman kan. Jadi masyarakat sini sangat senang dan mereka mungkin bisa membuat rencana ketika tempat itu sudah jadi, maka mungkin di sana itu akan jadi ada pos-pos yang seperti di tempat wisata lain ada yang jual macam-macam lah seperti itu. Jadi itu harapan mereka sangat berharap bahwa tempat ini akan segera terwujud seperti keinginan masyarakat di sini. Jadi seperti itu. Jadi manfaatnya sangat banyak. Seperti itu. Siapa yang pertama kali menemukan gua kelelawar ini dan bagaimana cara Bapak mengetahui gua kelelawar ini sebagai tempat penelitian Bapak? Terima kasih. Memang kalau untuk kalau kita menentukan siapa penemunya, memang kita kesulitan karena itu kan terjadi pada masa silam. Jadi kalau untuk sekarang itu yang bisa dijelaskan sebagai penemunya itu ya masyarakat pemerintah setempat, masyarakat yang ada di dekat situ. Cuman terkait bagaimana masyarakat sini menanggapinya ya, karena memang lokasinya juga tidak jauh dari pemukiman, sehingga banyak juga yang mengatakan bahwa tempat itu tidak cocok dari tempat jadi tidak, orang yang sudah terbiasa di situ yang dekat situ mereka anggap cuek saja, sehingga tidak ada kepedulian untuk memperhatikan tempat itu. Kemudian ya, bagi kalangan bawah yang dari kota yang mau berkunjung, mereka juga sangat tapi yang saya jelaskan tadi itu cuma beberapa bagian masyarakat. Cuma kalau ada yang kalangan dari bawah, mereka sangat antusias untuk mendorong bahwa tempat itu layak untuk dijadikan sebagai tempat wisata. Cuman saya jelaskan tadi untuk penemuannya itu memang kita tidak bisa pastikan, tapi nanti akan saya cari sejarahnya sebelumnya dari nanti saya carikan, nanti kalau memang ada saya infokan siapa penemu dan mungkin juga kenapa juga dikatakan gua kelelawar. Cuman kalau sekarang itu timbul di masyarakat sini kenapa gua kelelawar ya, karena ada goa juga ada kelelawarnya. Nah, jadi seperti itu. Saya mau tanya lagi Pak. Bertanya status tentang kenapa pilih gua kelelawar sebagai tempat penelitian. Kenapa dan apa dari penelitian ini Bapak pilih Pak itu yang hal yang menarik di gua kelelawar ini? Oke, sebenarnya kenapa saya pilih itu memang bukan memang di sini itu adalah tempat baru, lokasi baru. Jadi belum ada penelitian terkait penelitian mahasiswa, penelitian apapun itu belum ada sama sekali, sehingga saya saya ambil lokasi lain. Sementara karena saya asli sini, karena saya lokasinya di sini, jadi yang lebih bagusnya saya ambil sini karena biar sedikit medannya terkait lokasinya itu sudah saya bisa jelaskan meskipun tanpa saya turun. Dan itu yang mendorong saya kenapa saya ambil penelitian. Jadi bukan cuma di Gua Kelelawar. Jadi saya ambil 3 titik termasuk Gua Kelelawar, baru terkait juga ada air terjun bidadari. Jadi lokasi saya itu ada 3. Jadi yang satunya adalah Gua Kelelawar itu. Terus yang kedua adalah itu yang tadi yang pertama belum ada sama sekali penelitian yang diadakan di sini. Kemudian yang kedua adalah seperti yang saya jelaskan tadi, banyak tanaman-tanaman yang belum teridentifikasi terkait tanaman obat, tanaman apa itu belum ada tanaman-tanaman tersebut yang belum teridentifikasi. Sehingga masyarakat lokal sini meskipun itu adalah obat, mereka tidak tahu bahwa mereka masih menggunakan nama lokal. Nah, itu yang jadi kenapa saya harus mengambil penelitian ini, supaya yang dijadikan tanaman-tanaman obat oleh masyarakat setempat itu bisa diketahui identitasnya,
namanya seperti apa, jadi struktur taksonominya seperti apa itu bisa diketahui. Dan yang membuat saya lagi mengambil sini karena ini memang lokasi saya asli sini, jadi saya sedikit memahami terkait medannya, jadi saya bisa ketahui. Kemudian yang membuat saya menyesal juga, masih ada satu lagi yang harus diteliti di sini, itu terkait keanekaragaman jenis hewan, dan sampai sekarang itu belum ada yang ambil penelitian seperti itu. Jadi itu masih saya simpan, insya Allah ada rezeki, jadi insya Allah bisa diteliti lagi. Nah, jadi itu yang beberapa hal yang membuat saya kenapa ambil penelitian, dan hasilnya bagus seperti itu. Di mana sih letak pastinya Gua Kelelawar ini? Soalnya waktu kami melakukan penelitian, kami hanya menemukan air terjun dan tidak melihat langsung posisi Gua Kelelawar ini. Siapa yang berhasil ke air terjun dan Gua Kelelawar? Jadi bisa ditanyakan ke mereka yang berhasil naik, ya. Nah, ada beberapa orang itu yang naik, termasuk yang terjun bebas di perjalanan menuju Gua Kelelawar. Tapi mereka satu orang sih tembus sih. Jadi di situ itu seperti saya jelaskan tadi, ada air terjunnya, kemudian atasnya Gua Kelelawar, namun di Gua Kelelawar itu ada pintunya sebagai tempat keluar masuk orangnya. Kemudian ada lagi pintu di atasnya itu sebagai tempat masuknya kelelawar. Kemudian pintunya itu terdiri dari beberapa lapis batu, dan ya namanya gua ya gelap. Nah, seperti itu. Jadi yang berhasil tembus ke gua tersebut, jadi nanti kondisinya bisa ditanya langsung ke mereka, jadi mereka bisa menjelaskan juga. Kemudian juga ada foto-fotonya juga ada di mereka, jadi bisa dijelaskan. Kalau saya menjelaskan letaknya Gua Kelelawar itu, kalau saya jelaskan kalian seperti menghayal, ya. Jadi karena tidak tembus kan, jadi seperti menghayal. Jadi coba ditanyakan ke teman-teman yang ada beberapa itu yang tembus, jadi ditanyakan ke mereka. Kemudian ada fotonya juga ada di mereka. Sambil mereka itu berpose, itu berapa kali pose itu, pose bagaimana saya sudah tidak tahu lagi. Jadi bisa ditanyakan di mereka. Jadi posisinya memang Gua Kelelawar dan berlapis-lapis batu, dan itu di situ ada beberapa yang tanaman unik, termasuk saya jelaskan tadi yang puase itu paku-pakuan. Nah, jadi seperti itu. Kondisinya seperti itu. Oke. Pak, saya ingin bertanya. Silakan. Sebelumnya, dengan bahwa Gua Kelelawar tersebut merupakan tempat wisata, apakah pernah ada upaya atau sempat ada rencana masyarakat setempat untuk memperbaiki akses menuju Gua Kelelawar tersebut? Soalnya akses ke sana itu Pak sangat bisa terbilang bahaya. Jadi apakah ada upaya untuk akses tersebut? Sekian Pak. Iya, baik. Nah, seperti yang saya sudah jelaskan tadi bahwa ada upaya karena dan tempat wisata seutuhnya itu kan butuh dana juga, apalagi untuk membuat akses jalan ke sana itu kan seperti yang kalian sudah lihat kemarin kan posisi medannya seperti apa. Jadi memang sudah dianggarkan, cuman itu ya beberapa trouble yang terjadi itu kan pandemi. Jadi baru juga belum masuk dalam peraturan desa. Kemudian ada yang sudah bekerja sama namun sampai sekarang putus karena pandemi. Seperti Bina Taruna itu kan sudah kerjasama dengan kita untuk membuat tempat itu jadi tempat wisata. Namun sampai saat ini belum terrealisasi, meskipun Gua Kelelawar itu sudah ada yang tahu sudah terekspor, namun untuk tempatnya itu kan belum memungkinkan untuk kita bisa berkunjung. Jadi memang sudah ada, cuman masih ada beberapa trouble, dan mudah-mudahan 2-3 tahun ke depan itu sudah bisa di-ACC, bisa direalisasi.
Nah, jadi seperti itu. Oh ya, baik Pak. Terima kasih. Ya, sama-sama. Mungkin hanya itu yang masih kami pertanyakan, Pak. Kira-kira jika kami ingin bertanya lagi, apakah bisa dihubungi lewat WA? Oh, bisa. Saya siap. Baik Pak. Terima kasih atas waktunya yang telah diluangkan pada malam hari. Oke, sama-sama. Kalau bisa pertanyaannya langsung di grup saja, grup yang. Iya baik. Supaya satu kali bisa dipahami oleh teman-teman juga kan? Iya Pak. Ya. Daripada japri satu. Tapi kalau ada yang kalau ada juga yang tidak berani di grup kan bisa aja, tidak apa. Oke, saya akan lain insya Allah. Iya baik. Oke. Yuk. Ya. Sama-sama. Terima kasih ya Pak. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Yuk. Terima kasih telah menyaksikan video kami. Sampai jumpa di next video. Assalamualaikum